Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bu Sunar dalam pembelajaran Quran Hadis. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan pembelajaran lanjutan dari minggu lalu, yaitu keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran antara lain, Al-Quran memuat isi kandungan kitab-kitab suci yang lalu. Kitab-kitab suci yang lalu itu yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Artinya, di dalam Al-Quran terkandung isi kandungan kitab suci Injil, Taurat, dan Zabur. Keistimewaan yang kedua adalah Al-Quran sifatnya kekal. Maksudnya, Al-Quran akan menjadi pedoman umat manusia sepanjang masa. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Dia, sekalipun manusia tidak memelihara Al-Quran, tetapi Allah sendiri menjamin akan kekekalan Al-Quran. Itu keistimewaan yang kedua. Istimewaan yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu yang berkembang sekarang, ilmu yang maju sekarang, ilmu yang modern sekalipun saat ini, itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran ini bahasanya istimewa, indah, mudah dipahami. Indah sehingga siapapun yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, mereka akan terenyuh hatinya. Malah kalau betul-betul dia meresapi, itu akan menimbulkan getaran dalam jiwanya seseorang yang mendengarkan. Itu pula lah yang menjadi ciri khas bahwa seseorang itu mendapat petunjuk. Itulah keistimewaan Al-Quran yang Ibu sebutkan tadi, yaitu ada 4. Ibu ulangi, memuat isi kandungan kitab suci yang lalu sebagai sumber ilmu pengetahuan, sifatnya kekal, dan bahasanya indah. Kemudian berikut ini Ibu akan memberikan pengertian hadis. Apa itu hadis? Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu hadasa, yang berarti baru, muda, jalan, cerita, atau berita. Hadis dikatakan baru karena dia baru datang sesudah Al-Quran. Dikatakan muda karena dia lebih muda dari Al-Quran. Artinya, Al-Quran itu lebih tua, hadis datang sesudah Al-Quran. Dia lebih muda dari Al-Quran. Dikatakan jalan, hadis dikatakan jalan karena hadis ini memuat berisi tentang petunjuk arah jalan yang harus kita lalui, yang harus kita lewati, memberikan petunjuk jalan yang harus kita lewati. Ini yang harus dilaksanakan, ini yang tidak harus kita laksanakan atau kita hindari. Kemudian berarti berita karena hadis memuat atau berisi tentang berita-berita atau cerita-cerita. Namun cerita di sini bukan pengertian cerita sembarang atau cerita-cerita humor, tetapi cerita-cerita yang sifatnya betul adanya. Itulah pengertian hadis menurut bahasa. Kemudian pengertian hadis menurut istilah. Hadis menurut istilah adalah
segala sikap, perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu ulangi, hadis ialah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW. Apa itu takrir? Takrir adalah sikap diamnya Rasulullah SAW terhadap dalam suatu keadaan. Di sini ibu bisa memberikan contoh tentang takrir Rasulullah SAW, yang mana pada suatu saat zaman Nabi pernah mengadakan perjalanan ke suatu daerah yang bersama sahabatnya. Di daerah yang dituju, di sana itu ada bibinya. Sahabatnya ini, mereka singgah dan istirahat di sana. Di rumah bibinya tersebut disuguhi hidangan. Ternyata dalam hidangan suguhan ini ada daging biawak. Pada saat itu sahabat ini makan, ya mungkin bisa dikatakan makan dengan lahap, sementara Rasulullah ini diam saja. Artinya dia tidak makan biawak, tidak melarang juga tidak menyuruh, tidak menegur. Di sini Rasulullah diam aja melihat sahabatnya ini memakan daging biawak. Itulah salah satu contoh takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis merupakan salah satu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu abada. Fa in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim. Yang artinya, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah kutinggalkan kepada kalian semuanya dua perkara yang apabila kalian berteguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya di dunia dan akhirat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran dan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, salah satu ahli hadis yang sangat terkenal selain Bukhari. Kemudian hadis diidentikan dengan sunnah, atau hadis dikatakan sama dengan sunnah. Mungkin kalian pernah mendengarkan dalam suatu pertemuan atau dalam suatu pengajian ceramah-ceramah agama, sunnah Rasul, mengatakan sunnah Rasulullah. Namun di sini para ahli hadis membedakan antara sunnah dan hadis. Kalau hadis dimaksudkan segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi. Jadi segala sesuatu itu sikapnya, segala perbuatannya, perkataannya, dan takrirnya, semua sikap itu berarti hadis. Sedangkan sunnah berarti amalan-amalan yang dilakukan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perbedaan antara hadis dengan sunnah. Kemudian di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang untuk mencatat atau menulis hadis. Mengapa demikian? Karena Rasulullah khawatir akan bercampurnya hadis dengan isi Al-Quran. Karena pada saat itu ayat-ayat Al-Quran belum sepenuhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya dilarang menulis hadis pada saat itu. Anak-anakku sekalian,
dari pengertian hadis di atas yang menjadi pedoman kita, menjadi warisan kita, tentunya sebagai warisan itu kita harus pelihara dengan baik. Bagaimana kita harus memelihara hadis? Memelihara hadis berarti kita harus melaksanakan isi hadis tersebut sebagai warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga siapa yang melaksanakan isi hadis ataupun isi Al-Quran itu sebagai bukti bahwa dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai Rasulullah berarti kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang meninggalkan apa yang dilarang. Mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, semua yang dilarang oleh Rasulullah itu sesuai dengan isi Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan dengan isi Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, maka tepatlah anak-anakku sekalian kalau mau mencintai Rasulullah, laksanakan isi hadis dan isi Al-Quran. Itulah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain mungkin puji-pujian atau banyak bersalawat terhadap beliau. Berikut ini Ibu bisa memberikan pemahaman bahwa dari pengertian hadis di atas tadi bisa kita mengambil kesimpulan bahwa hadis itu terbagi 3, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Hadis qauli yang bersangkut paut dengan perkataan Rasulullah, hadis fi'li, hadis yang bersangkut paut dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah, sedangkan hadis takriri adalah hal-hal yang berhubungan dengan sikap diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anak-anakku sekalian yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini, dan berikut Ibu berikan tugas. Tidak apa-apa ya, Ibu berikan tugas. Yang pertama, siapkan buku tulis. Artinya harus kalian membeli buku tulis, 1 buah buku tulis. Khusus untuk Quran hadis, jangan dicampur-campur dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian catat materi-materi yang Ibu sampaikan. Jadi ini sudah pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, apa saja yang Ibu sudah sampaikan pada pembelajaran kita. Kemudian perlu juga Ibu beritahukan bahwa di perpustakaan ada buku Quran hadis terbitan dikeluarkan oleh Departemen Agama, seperti ini contohnya. Buku Quran hadis, silakan mendatangi perpustakaan di MTS kita, berhubungan dengan Ibu Andi atau siapa yang ada di sana. Cepat, jangan sampai kehabisan. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang tugas ketiga, hafalkan hadis tentang warisan Nabi Muhammad SAW serta artinya. Kemudian di-store ke Ibu lewat WA. Ibu harapkan jangan sampai tidak menyetor. Ini sudah 2 kali pertemuan, juga 2 kali tugas. Namun di pertemuan pertama kemarin, masih ada yang belum monitor. Kita tidak tahu apa masalahnya, mungkin hal-hal yang kenapa tidak menyetor tugasnya. Jadi Ibu harapkan ke depan harus menyetor tugas. Itulah anak-anakku sekalian, pembelajaran Quran hadis pada hari ini, lebih dan kurangnya
Mohon dimaafkan. Kepada Allah jualah kita berserah diri. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.